Oke bre, bismillah, kembali lagi dengan Zamzam di sini. Hari ini kita mau mereview kompor semawar yang ukurannya segini. Aku nggak ngerti ya ukurannya yang pasti itu berapa meter, berapa sentimeter, aku nggak ngerti. Tapi yang pasti ukurannya kira-kira seperti ini ya. Kompor semawar, dan aku belinya di Shopee dengan harga 275.000. Ya, 275.000 diantar dari Jawa ke Kalimantan. Karena menurutku di Kalimantan Utara itu ketika mengirimkan barang itu harganya lumayan mahal. Tapi pas aku ngelihat ini dan aku bandingkan dengan aku beli ganggang gasnya ini di pasar, itu harganya kurang lebih lah 250.000. Itu belum sama ininya, belum sama kerangkanya ini. Nah, ini aku beli di Shopee, aku nemuin yang udah mendapatkan fasilitas. Yang pertama adalah pemantiknya. Mau nyala sih. Nah, mantiknya ini satu. Kemudian kita dapetin kerangkanya, ya kerangkanya. Terus yang kedua kita mendapatkan ininya nih, besinya. Terus yang pasti juga dapat seperti cincin, yang mana cincin itu digunakan untuk mengeratkan selang antara selang dengan besi biar lebih kuat aja gitu ya, kayak ini, kayak jam ini, set gitu. Terus yang pastinya juga kita dapat untuk angkat ya, misi ya, bismillah. Dapat ini. Apa sih? Ya itulah, untuk gas. Jadi gunanya adalah untuk mentransfer gas agar gas tidak keluar dan langsung masuk ke sininya. Oke. Oh ya, ada sedikit saran buat teman-teman semua dan juga buat penjualnya ya. Jadi kemarin pas aku coba testing untuk nyalain, pas aku tekan tuh bagian gasnya nggak ditekan sih, tak colok terus tak puter, itu langsung bunyi gitu. Itu panik kan, ini kenapa. Ternyata adikku bilang, bang coba ganti karet dalamnya. Akhirnya kita coba colok karetnya di dalam, terus kita ganti dengan karet yang baru, terus kita pasang, dan alhamdulillah akhirnya ya aman-aman aja dan sekarang bisa dipakai. Oke, sekarang kita coba langsung cara penggunaan, dan aku sekalian ngasih tutorial ya ngasih tutorial cara memasak telur dadar crispy. Oke, sekarang kita coba langsung ke tutorial cara masak telur ya. Kita langsung testing aja. Apakah hasilnya akan berbeda dengan kompor yang biasanya yang aliran gasnya lebih lambat atau akan lebih baik? Oke, kita coba. Nah, kita coba pecahkan telur satu. Oke. Pecah telur sudah. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya aku nggak ngambil dari jarak dekat karena akan ribet sekali ya, jadi mohon maaf banget karena juga posisinya aku sendiri dan ya otomatis kalau aku bolak-balikan lumayan ribet ya, jadi ya mohon maaf. Terus kita coba tambahkan penyedap rasa. Teman-teman silahkan terserah mau pakai Masako atau Reiko, monggo, tapi aku dari dulu tim Reiko banget gua. Oke, kita coba tambahin sedikit aja. Sik. Oke, kita sekarang tambahin garam. Garam ini menurutku ya, garam itu sangat berpengaruh. Garam apa yang kita pakai itu sangat mempengaruhi hasil. Oke, sekarang habis itu, setelah itu kita coba kocok-kocok telurnya. Sarankan pakai garpu. Kenapa pakai garpu? Karena yang ada garpu. Kita pakai garpu. Kita sambil aduk-aduk. Nah, kita sambil panasin si wajan kita panasin ya. Jadi nyalain dulu. Dengar suaranya? Nah, kita emang untuk awal-awal emang agak takut ya guys, tapi udah biasa, udah lama nih, jadi agak biasa gitu. Gimana ya, udah mulai GG kali atau gimana, nggak ngerti. WC enggak ya, karena udah biasa menghadapi situasi seperti ini, jadinya ya udah mulai biasa. Awal-awal tuh emang kaget pas suara apinya tuh, terus hembusan apinya tuh, wih ngeri boy. Tapi sekarang udah biasa aja. Oke, kita coba langsung lagi ya, ulang lagi. Oke. Karena tadi posisinya agak miring. Nah, ini juga miring sih sebenarnya, cuman kayaknya udahlah, biarlah, nggak apa-apa. Oke, cuman nanti efek sampingnya kompornya nggak akan panas dengan merata ya, secara merata. Kita tunggu dulu berapa detik. Kita coba buat telur crispy. Nah itu ya, kembali lagi ya buat teman-teman, aku kasih saran. Jadi kalau misalnya mau masak seperti ini, kita usahakan untuk cari
gas dan iya gas dan kompornya yang benar-benar berkualitas. Terutama kayak kemarin pas aku coba kok nggak bisa masuk, ternyata yang bermasalah adalah karetnya ya. Nah kalau mau nih yang ngejual nih juga ngefasilitasin karetnya, jadi orang akan lebih senang. Tapi dengan ini aku juga udah merasa senang sih, udah merasa bagus lah, nice. Kita kocok terus ya. Nah cara ngetes ini wajan udah cocok untuk dimasukin telur itu bagaimana? Kita masukin tetes aja dikit. Nah ini belum ada nih, ini belum ada, masih belum ada, masih tenggelam cok telurnya cok. Oke, nanti kita segede dikit lagi apinya. Oh, udah kayak ahli nasi goreng gak tuh? Ngeri juga boy. Nah, kita tunggu dulu, tunggu. Emang lumayan lama. Kenapa lumayan lama? Karena wajannya juga wajan tebel, terus minyaknya banyak ya, makanya kenapa proses pemanasan global, pemanasan wajannya agak lama. Dan memang untuk masak telur crispy itu kusarankan untuk pakai wajan yang panas banget, jadi kita pakai api maksimal, udah nunggu agak lama sampai berasap wajannya baru kita masukin, biar pas dia nyemplung tuh berbuih-buih telurnya. Wis. Cakep. Oke. That's right. Nah, belum ya. Kita kocok-kocok dulu, terus ini aku tahu. Ini juga aku belajar sih dari Mas Hamid ya. Mas Hamid yang ngasih tutorial cara masak telur dengan kualitas high quality, like kopi kelotok, kopi merbabu ya. Mungkin teman-teman yang pernah di Jogja pernah ngopi di kopi Merapi apa kopi kelotok apa mana, yang makanan spesialnya itu ya telur crispy plus dengan sayuran-sayuran. Aduh, itu jos banget sih. Oke, let's try it. Ya. Nah, ini udah mulai pas jatuh langsung gitu ya. Belum. Masih belum. Jangan sampai tertipu dengan wajannya. Jadi kita harus benar-benar pastiin dia pas jatuh langsung mengembang. Nah, itu akan membuat buih-buih dari telurnya akan semakin banyak dan akan semakin crispy. Oh iya, dan sarankan karena telurnya ini berbuih kan, jadi rasanya itu agak kurang. Jadi kita harus tambahkan lagi sedikit garam. Jadi yang biasa kita masak telur dengan garam yang standar. Nah, kalau masak telur versi crispy agak lumayan banyak ya penyedap rasanya dan garamnya, karena nanti akan kalah dengan minyak yang masuk. Ngeri banget penjelasan gue coy. Oke, ini kita udah mulai panas nih kayaknya ya. Nah, lihat wajahnya udah mulai berasap-asap, udah mulai berapi-api. Nah, kita tinggal masukin coba ya. Nah, ini baru di boy. Nah, di sini seninya tuh di sini ya. Seninya di sini. Oke, seninya di sini kita lihat. Oke nih, ya cocok nih. Kita agak tuang lebih atas. Oke, udah kayak gitu. Kita aduk-aduk. Nah, di sini emang agak panas. Emang lumayan panas ya. Nah, udah dapet. Tapi kayaknya rada gagal deh. Ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nah, kita biarin dulu sampai dia mengering. Karena kalau misalnya kita langsung balik sekarang, nanti ya telurnya akan jadi lembek. Oke, nice. Tunggu dulu, kita biarin dulu. Oke. Kita kurangin dikit. Nah, ini udah mulai ya. Udah mulai. Oke, nah ini kira-kira kalau misalnya di samping-sampingnya udah mulai coklat, nah bolehlah diperhatikan dan dipertimbangkan untuk dibalik. Kalau kira-kira memang cocok untuk dibalik, di situ kita balik. Nice. Nah kan gagal toh, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada crispy-nya, setidaknya kayak gitu ya. Nah ini masih belum selesai, kita tunggu dulu. Kira-kira beberapa menit gitu. Oh iya, tapi memang lumayan boros sih.
Oke, sebenarnya pakai kompor yang biasa aja sih udah bakal berhasil ya. Ya, pakai kompor biasa sih sebenarnya bakal berhasil ya buat telur crispy ya. Jadi nggak perlu pakai kompor yang dengan tekanan gas yang tinggi banget, nggak usah. Yang biasa ya udah bisa. Cuman kita mau ngetes. Ya udah, kira-kira dimatiin kompornya. Nah ini kita lihat nggak tuh kecoklat-coklatan gitu. Wah, ini kalau di Kalimantan, kalau aku biasanya di rumah suka makan telur dadar pakai kecap asin. Nggak tahu, padahal telurnya udah asin tapi entah pengen asin lagi gitu. Kan biasanya kalau di Jawa teman-teman pada makan telur dadar ya pakai kecap manis gitu. Aku nggak. Kita bener-bener pakai kecap asin, boy. Oke. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Ini udah cukup. Pastiin kompornya mati. Udah nggak ada bunyi lagi karena gasnya kan takut kenapa-napa. Setelah itu kita coba sajiin. Bentar, coba kita dengar ya. Dengar gak tuh suara gesekan antara garpu dengan telurnya itu? Berhasil. Oke, tapi belum selesai, kita harus plating dulu. Oke, kira-kira kalau udah ditiriskan kayak gini, kira-kira udah minyaknya udah turun semua. Selain untuk meminimalisir pemborosan minyak, juga mengurangi resiko banyaknya konsumsi minyak ke dalam tubuh. Karena kebanyakan minyak dalam tubuh juga tidak baik, terutama yang udah ada kolesterol ya. Oke, sebentar ya. Oke nih guys, nih nasi udah kita ambil. Kita nasi nggak usah banyak-banyak. Terus kita plating, ala-ala plating aja sih. Nah ini kita taruhin telurnya. Berantakan sih. Kayaknya karena kepanasan dan kepanasan dan kelamaan kompornya dimasak. Jadi kompornya dipanasin. Jadi terlalu cepet matangnya. Jadi sedang-sedang aja. Maksudnya sedang-sedang. Ya kalau menurutku sih paling cocok sudah, kalau aku untuk saat ini paling cocok pakai kompor yang standar, pakai api kencang terus langsung digoreng. Oke, aur-aur gitu. Nah oke, sekarang kita coba makan, kita tes ya telurnya berhasil apa enggak. Oke, nah ini telurnya udah jadi ya. Coba kita lihat, crispy, dimik. Oke, langsung coba aja ya. Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak pakai apa-apa, kita langsung telur sama nasi aja, udah paling jos itu. Bismillah. Jadi boy. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai komposisi bumbu yang standar kayak masak telur biasa, nanti hasilnya bakal hambar, bakal biasa aja sih. Ya, rasa telurnya tuh akan kurang. Ya mungkin karena udah kemasak sama minyak yang panas itu kali. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya. Sehat selalu dan semoga ini bisa jadi referensi teman-teman buat teman-teman yang pengen jualan sesuatu yang dikonsumsi. Terutama kayak kerupuk, ini cepet banget panasnya. Cepet crispy-nya daripada pakai kompor biasa. Oke, itu aja. Semoga bisa jadi referensi kepada teman-teman semua dan sehat selalu. Kita ketemu di next video. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget ini, Masya Allah.